Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dengan Yus Ati Akademia Channel, yang hari ini kita coba bahas tentang uji autokorelasi dengan menggunakan run test. Jika kesimpulan akhir nilai autokorelasi tidak diketahui seperti nilai yang ada ini, atau tidak dapat diartikan apa-apa, atau terjadi autokorelasi positif atau terjadi autokorelasi negatif, maka langkah lanjutan yang harus dilakukan adalah kembali melakukan analisis dengan uji run test. Mengapa kita gunakan analisis run test? Beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan, salah satu mahasiswa kita, tentang autokorelasi. Jadi sudah dilakukan proses perhitungan uji asumsi klasik, telah dilakukan uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Namun dari hasil uji Darwin-Watson itu, rekomendasi yang didapat adalah hasilnya tidak menunjukkan adanya kepastian. Jadi dari hasil uji Darwin-Watson tidak ditemukan kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak terhadap data yang diujikan. Berdasarkan hasil tersebut, coba kita lakukan kembali mengulang uji autokorelasi dengan uji run test. Mengapa demikian? Karena tadi disebutkan bahwa pada saat melakukan proses uji autokorelasi dengan Darwin-Watson itu tidak ditemukan kesimpulan akhir yang pasti. Sehingga untuk memastikannya harus dilakukan kembali pengujian dengan uji run test. Bagaimana cara mengujinya? Sebelumnya untuk pembahasan tentang uji asumsi klasik dan uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson itu bisa dilihat di video sebelumnya, atau bisa diklik pada video rekomendasi yang ada di link di atas, yang sudah di atas sebelah kanan, di atas, di atas. Yang perlu kita lakukan adalah kembali melihat data yang akan kita uji autokorelasi. Untuk selanjutnya, bagaimana cara melakukan uji autokorelasi dengan run test, kita bersama-sama ikuti video tutorial berikut. Baik, kita mulai untuk menguji autokorelasi dengan uji run test. Sebelum kita mulai, lembar kerja ini sudah disiapkan dengan data yang digunakan untuk analisis run test. Untuk cara input data bisa dilihat pada video sebelumnya, bisa dicek pada video rekomendasi. Namun yang bisa kita perhatikan secara umum adalah dalam menginput data harus diperhatikan beberapa variabel utama yang menjadi perhitungan nanti, yaitu memperhatikan variabel tipe, kemudian bagian label ini harus didefinisikan dengan jelas sesuai dengan keperluan, dan pada measure harus dalam bentuk skala. Mari kita kembali ke bagian data view. Nilai jumlah nelayan adalah variabel X1 dan jumlah budidaya adalah X2. Untuk melakukan uji autokorelasi dengan run test, langkah pertamanya adalah silahkan diklik analyze, kemudian pilih regresi, selanjutnya pilih linear. Pada bagian menu box linear regresi ini, masukkan variabel produksi pada
dependent variable, kemudian X1 jumlah nelayan dan X2 jumlah pembudidaya dimasukkan kepada independent variable. Selanjutnya bisa diperhatikan metode yang digunakan adalah metode, di sini ada enter, sudah di defaultnya. Kemudian pilih icon shape untuk mendapatkan nilai residual dari regresi. Kita centang bagian unstandarized di menu residual. Selanjutnya kita continue. Pada bagian icon yang lain kita abaikan saja, kemudian kita OK untuk running analisisnya. Kita tunggu beberapa saat, ini sudah nampak hasilnya. Jadi data residual regresi yang didapatkan dari hasil analisis regresi ini terletak pada bagian data view. Yang ini akan kita gunakan untuk menghitung analisis autokorelasi dengan uji run test. Jika sudah dapat nilai residual ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis run test. Dengan mengklik analyze, kemudian pilih non-parametric test, selanjutnya legacy dialog, kemudian pada bagian menu ini pilih yang run test. Kita klik dan kita dapatkan menu dialog run testnya. Selanjutnya yang kita ujikan adalah bagian unstandarized residual. Kita pindah ke test variable listnya. Selanjutnya kita OK, abaikan saja yang lainnya, kemudian kita OK. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil dari uji autokorelasi dengan menggunakan run test. Untuk cara membacanya, kita bisa melihat pada bagian paling bawah. Di sini ada nilai asymptotic tile. Jadi ada nilai unstandarized residualnya adalah 0,224. Selanjutnya bagaimana membaca hasil run test untuk uji autokorelasi, kita bahas sebagai berikut. Hasil output SPSS dari uji run test ini kita coba copy dan kita pindahkan ke lembar Word untuk memudahkan kita membacanya nanti. Setelah kita copy, maka kita pindahkan pada lembar kerja Word yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Pada lembar Word ini coba kita taruh di bidang yang kosong ini. Nah, hasil tes ini sudah kita dapat. Sebelum kita membuat kesimpulan, terlebih dahulu kita pelajari dulu kriteria pengambilan keputusannya. Yang pertama dalam mengambil keputusan, jika nilai asymptotic tile-nya lebih kecil dari probabilitas 5% atau 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai asymptotic-nya lebih besar daripada probabilitas 5% atau 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, kita tinggal memperhatikan nilai asymptotic kita, hasil perhitungan atau hasil output SPSS tadi. Nilainya adalah 0,224. Coba kita tuliskan nilai ini, berapa nilai atau perbandingannya nanti. Asymptotic tile-nya adalah 0,224. Kita beri jarak, kemudian kita kasih nilai 0,05 sebagai standar pembandingnya untuk menentukan apakah terdapat gejala autokorelasi atau tidak. Sekarang kita lihat apakah 0,224 lebih besar daripada 0,05. Maka kita beri tanda seperti ini, tanda lebih besar.
tanda lebih besar. Nah, ini tanda lebih besarnya. Maka kita beri tanda lebih besar sehingga didapat kesimpulan dengan hasil uji rantes sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan dengan memperhatikan kriteria kesimpulan ini, jika nilai asimsiknya lebih besar daripada 5% atau 0,05 tidak terdapat gejala autokorelasi. Maka hasil perhitungan kita ini adalah 0,224 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Sehingga dari data variabel X1 dan variabel X2, ini variabel X1 dan variabel X2, tidak terdapat gejala autokorelasi di antara variabel ini berdasarkan tahun pengamatan atau tahun pengumpulan data. Maka dengan demikian bisa dilanjutkan dengan uji regresi sesuai keperluan dari penelitian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba untuk uji autokorelasi menggunakan rantes.